Nah, kita akan memulai diskusi kita. Sebagaimana sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan penilaian jalan, maka dua pertemuan selanjutnya kita akan berdiskusi terkait dengan penilaian jembatan. Nah, sebagaimana kalau kita belajar jalan, maka kita tentunya mengenal terlebih dahulu terkait dengan jenis-jenis jalan, konstruksi jalan, begitu ya. Nah, dalam penilaian jembatan pun demikian, ya. Nah, kita akan mengenal lebih dekat terlebih dahulu bagian-bagian dari sebuah jembatan. Kalau kita lihat di layar, ya, di layar ini, nah ini adalah contoh sebuah jembatan, ya. Nah, jembatan Barito. Nah, ini kalau lihat konstruksinya, ini jembatan ini ada kayak kabelnya begitu ya, yang terbuat penyangganya ini ya dari kabel, ya. Nah, kemudian ada beberapa tower-tower yang menghubungkan antar kabel gitu. Nah, nanti kita akan lihat jenis jembatan seperti ini kategorinya jembatan apa gitu ya. Nah, kemudian juga kalau kita melihat konstruksi sebuah jembatan, selalulah ya melihat selain ada jalan utama ya seperti ini. Nah, kita juga biasanya melihat kanan kirinya itu ada trotoarnya gitu ya. Nah, ini ada trotoar, sama ya kalau teman-teman di jembatan-jembatan yang melewati sungai, itu kanan kiri biasanya ada ininya ya, ada trotoarnya. Di Sungai Mahakam juga ada jembatan Mahakam. Ya, itu pun konstruksinya kurang lebih ada kanan kirinya ada trotoar juga. Nah, kemudian setelah trotoar tentunya di sini biasanya ada sandaran lah gitu ya. Ada tiang sandaran dan ada sandaran yang dia melindungi gitu ya, melindungi dari pejalan kaki supaya tidak ya untuk menjaga keselamatan lah gitu. Biasanya kan kiri itu ada sandaran-sandaran yang digunakan untuk keamanan gitu ya. Nah, jembatan itu apa sih? Ya, jadi jembatan itu prinsipnya adalah struktur konstruksi yang menghubungkan dua bagian jalan, ya, yang dia diputus oleh halangan-halangan tertentu, ya baik mungkin ada alur sungai, ya, kemudian lembah, ya, kemudian lembah ini biasanya kita lihat di jalan-jalan yang melewati pegunungan ya, jalan tol gitu ya. Seperti kalau kita sering lihat tol dari Jakarta ke Bandung, ya, dari mulai Cikampek ke arah Bandung itu banyak sekali kita melewati perbukitan gitu ya. Nah, maka meskipun tidak kelihatan, tapi ketika kita melewati jalan tol itu selalu ada tulisan jembatan. Ya, tol yang kemudian ada jembatan. Biasanya disebutkan tuh panjang jembatan namanya apa, panjangnya sekian. Karena dia prinsipnya adalah menghubungkan antara tadi ya satu titik dengan titik yang lain yang dipisahkan oleh salah satunya lembah tadi. Kemudian juga dengan sungai ya. Ini banyak ditemui karena kita di negara kita ini wilayahnya ya, terutama di daerah Kalimantan, Sumatera gitu ya. Banyak sekali jalur-jalur yang dilewati sungai sehingga jembatan-jembatan pun banyak ya yang dibuat untuk penghubung satu daerah dengan daerah lain yang dipisah dengan sungai. Nah, kalau konstruksinya dia kecil ya, biasanya dia berupa saluran irigasi atau saluran pembuangan. Nah, ini konstruksinya yang lumayan kecil, termasuk saluran drainase. Nah, termasuk juga jembatan itu juga bisa digunakan sebagai kriteria jembatan ya di atas jalan kereta api. Ini sering kita lihat kalau kita naik kereta begitu ya, ada flyover yang ada di atas
jalur kereta itu begitu. Nah, flyover itu masuk kategori dia jembatan. Demikian juga jalan tol, ya. Jalan tol kalau kita di Jakarta, gitu ya, tol dalam kota Jakarta itu di atasnya banyak sekali kita akan melihat jembatan-jembatan ya, yang menghubungkan antara satu jalan yang terputus oleh tol itu dan jalan-jalan yang lain. Prinsipnya adalah bagaimana konstruksi sebuah jembatan ini menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain karena terpisah oleh beberapa kondisi yang tadi kita diskusikan. Nah, kemudian dari strukturnya, maka jembatan ini macam-macamnya itu mungkin ada yang terbuat dari kayu, ya, ada yang terbuat dari beton, ya, ada yang bentuknya jembatan gantung atau mungkin yang dari kabel gitu. Nah, apa sih keuntungan masing-masing? Kalau kita lihat, maka kalau jembatan kayu itu mungkin dia relatif ringan, biaya transportasi dan konstruksinya lebih murah dan dapat dikerjakan dengan alat-alat yang relatif sederhana, ya. Karena biasanya untuk jembatan kayu itu kan kalau di kita mungkin masih familiar di daerah-daerah pedalaman, ya, di mana pengerjaannya memerlukan tidak memerlukan alat-alat khusus ya, seperti mungkin mengerjakan konstruksi beton ataupun baja. Nah, yang tidak memerlukan tanpa memerlukan peralatan khusus dan tenaga ahli, ya. Kemudian tidak mudah dipengaruhi oleh korosi. Nah, namun kalau kayu tentunya dia tidak korosi tapi lapuk kan gitu ya. Ini yang juga harus diperhatikan. Cocok untuk daerah terpencil, ya, yang lokasinya jauh dari yang model beton siap pakai. Kan rata-rata kalau pembangunan jembatan itu kalau bahannya beton itu biasanya dia ready mix ya. Jadi ada pabrik pembuatan daripada masing-masing konstruksi itu, kemudian dia dibawa ke kawasan itu, kemudian tinggal dipasang aja ya. Nah, untuk jembatan yang terbuat dari beton ataupun baja. Nah, sementara kalau untuk daerah-daerah terpencil kan agak sulit ya menjangkaunya, dan tidak semua daerah itu ada pembangunan ya, pembuatan daripada yang beton model ready mix ini gitu. Nah, misalnya nih kalau untuk daerah-daerah Kalimantan ini tidak gampang nih untuk membawa ya beton dengan model ready mix. Makanya biasanya di daerah Kalimantan konstruksi jembatan itu jarang yang menggunakan beton, tapi biasanya dia baja biasanya ya. Konstruksinya baja. Meskipun mungkin dalam perkembangannya ya mulai digunakan beton juga, tetapi untuk kondisi-kondisi dulu zaman dahulu ini karena sulit ya, mulai dari transportasinya, kemudian sistem pembangunan atau pembuatan ready mix-nya ini biasanya lebih gampang digunakanlah tadi ya baja begitu. Nah, kemudian jenisnya nanti bisa gelagar kayu ataupun rangka kayu ya. Nah, ini bagian-bagian jembatan itu biasanya tadi kita lihat di depan ada lantai jembatannya, ada rangka jembatannya, ada tiang-tiang sandarannya ya, tiang-tiang sandaran maupun tiang-tiang untuk penyangganya begitu. Nah, ini contoh sebuah jembatan kayu ya. Kalau dilihat dari konstruksinya, meskipun ini kayu tapi cukup rumit juga. Kayaknya kalau di Indonesia nih belum ada nih konstruksi kayu yang sedemikian detail penyusunannya, pembuatannya ya. Jadi kalau kita ngomongin jembatan kayu ya tentunya tadi ya dia nanti akan ada bagian-bagian lantai jembatannya, kemudian gelagarnya ya, sandarannya gitu. Nah, kemudian beton ya, terkait dengan beton. Nah, keuntungannya tentunya kalau beton itu dia bisa digunakan untuk bentang yang cukup lebar dan cocok untuk daerah-daerah perkotaan ya. Tidak perlu perawatan yang rumit seperti mungkin kayu dan baja begitu. Kalau baja itu kan sama aja nanti dirangkai ya,
dirangkai dan dia ada baut-bautnya begitu. Nah, ini yang perlu juga dilakukan kontrol ya terkait dengan baut. Tapi kalau untuk yang beton ini kan enggak, dia modelnya kan langsung pasang gitu. Jenisnya nanti ada model slab, ada model box girder, ada geladak dek, ada pelengkung maupun rangka beton gitu. Ini bagian-bagiannya. Nah, ini beberapa contoh ya, beberapa contoh jembatan ya. Nah, kalau model beton yang terbuat dari slab ya, itu dia ekonomis untuk bentang 6 sampai 8 meter. Tidak dapat di atas 10 meter. Jadi model nanti kalau kita mengenal lebih dalam terkait jenis jembatan, ada model jembatan slab ya, itu dia bentangnya biasanya hanya 6 sampai 8 meter saja. Ya, dia tidak ekonomis ya kalau sampai 10 meter karena modelnya slab atau cor-coran langsung begitu ya. Untuk yang panjang di atas 10 meter sangat berisiko. Nah, kemudian kita nanti akan kenal juga jembatan yang model box girder dan gelagar dek. Kalau box girder ini dia bentangnya ya sampai bisa 100 meter begitu ya. Dia menggunakan teknologi prategang. Namun ekonomisnya tentunya di 18 sampai 30. Demikian juga dengan yang gelagar dek, ekonomis di 15 sampai 25. Jadi kapan kita akan menggunakan jenis-jenis jembatan ini ya, kapan kita akan menggunakan konstruksi jembatan ini nanti akan sangat tergantung dari wilayahnya dan juga tergantung dari panjang bentangnya ya, panjang jembatannya. Karena tentunya selain fungsinya sebagai jembatan ya, manfaatnya dan juga tentunya yang diperhatikan adalah masalah biaya ya, faktor ekonomisnya. Artinya yang mana yang paling ekonomis dengan manfaat yang sama ya, dengan kekuatan yang sama, itulah yang akan digunakan begitu ya, jenis-jenis jembatan ini. Nah, ini model jembatan yang slab beton ya. Ini model slab. Jadi di bawah ini biasanya dia ada nanti namanya, kita kenal namanya istilahnya apa tuh, gelagar begitu ya. Nah, dari gelagar inilah kemudian di atasnya itu macam-macam nanti. Ada yang modelnya langsung di beton seperti ini, ya dia slab, langsung tinggal pasang-pasang saja. Ya, ada juga nanti konsepnya dia pakai ini, pakai aspal ya, pakai aspal. Kalau yang slab beton begini biasanya dia nggak lagi di aspal, kecuali memang biasanya kalau di jalan-jalan tol begitu ya, nah dia juga di aspal karena aspal ini fungsinya bukan hanya untuk menguatkan jalan, tetapi juga selain memelihara jalan lebih kuat begitu ya, karena ini misalnya sudah ada betonnya, kemudian di atasnya ada aspalnya, tentunya juga terkait dengan kendaraan yang melintas di atasnya ya. Nah, kalau kita sering naik jalan tol, maka kalau kendaraan itu di atas aspal berbeda dengan di atas beton cor, ya kan? Beton cor relatif kasar, ya, sehingga lebih cepat aus ban kendaraannya, ya, tidak sehalus kalau kita bawa kendaraan di atas aspal, ya. Nah, ini juga ada yang berbentuk gelagar kotak. Nah, ini kan gelagar kotak ini modelnya ini seperti ini kan. Jadi dia seperti ini. Ya, jadi nanti ini kan gini, jalannya di atas. Nah, ini jalannya di atas. Nah, biasanya ini nanti kita akan lihat beberapa contoh yang model begini. Ini biasanya digunakan untuk jembatan-jembatan layang. Ya, kalau di Jakarta itu kita kenal MRT, LRT, ya. Itu dia pakai konstruksi yang ini, box girder, modelnya seperti ini. Ya, tengahnya sebenarnya bolong begitu ya, tanahnya sebenarnya bolong, tetapi kalau kita lihat dari bawah kan kelihatan
rapat semua begitu, jadi kelihatan kokoh begitu. Padahal sebenarnya dalamnya bolong itu sebenarnya. Ya. Nah, kemudian ada yang model geladak. Nah, model geladak deck. Jadi ini dia nanti kita lihat jenis-jenisnya ya. Jadi dia hanya flat saja, lebih sederhana kalau model geladak deck ini. Nah, kemudian apa itu jembatan gantung ya, jembatan model gantung ini cukup cocok kalau digunakan untuk bentang yang panjang. Kalau kita lihat jembatan-jembatan gantung itu kan dia bisa untuk jembatan yang panjang-panjang begitu ya. Nah, dia pakai jembatan gantung biasanya. Nah, konstruksinya kalau jembatan gantung itu ya di Indonesia kita sering melihat, terutama biasanya identifikasinya ini ada menara atau towernya, ya kan? Jadi seperti tadi di background depan tadi kan ada beberapa tower ya, nah, Sungai Baru itu tadi. Jadi ciri-cirinya kalau jembatan gantung itu pasti ada towernya, tergantung desain dan panjang dari jembatan itu. Ya ada yang didesain towernya hanya satu di tengah begitu ya. Demikian rupa, kemudian ada juga yang dua di ujung-ujung saja seperti contohnya ini. Kemudian dia pakai sistem kabel gitu ya. Ini konsep jembatan gantung. Oke, kemudian konstruksi jembatan. Seperti apa sih konstruksi jembatan? Nah, ini kita lihat ini secara umum ya. Kalau kita kenal jembatan-jembatan model lama nih ya. Nah, ini kan jembatan model lama di Jawa, di Pantura ya, di Kalimantan, di Sumatera terutama ya, di Sumatera jalur-jalur lintas Sumatera gitu ya, kita pasti akan sering menjumpai model jembatan-jembatan yang seperti ini. Ini jembatan yang sebenarnya konstruksi di zaman Belanda nih kalau nggak salah ya, nah, konstruksi rangka. Nah, secara umum ya desain daripada sebuah jembatan itu pasti kanan kirinya itu ada namanya abutment. Abutment itu adalah penahan tanah ya, dan sekaligus untuk menghubungkan satu titik dengan titik yang lainnya. Nah, ini macam-macam. Kalau dia di sungai ya biasanya dia berupa cor pondasi ya. Atau kalau dia misalnya di pegunungan, kalau kita lihat ya jalan tol begitu ya, kanan kiri ada gunung yang dibelah biasanya. Nah, ini juga kita lihat di situ ada konstruksi untuk penahan bukitnya begitu ya. Nah, ini namanya abutment. Nah, kemudian di sini ada pier, ya, pier yang buat penyangga jembatan itu. Nah, kemudian ya ini baru kemudian ada konstruksi jembatan. Konstruksi jembatan nanti kita akan kenal ada bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, kemudian di sini ya istilahnya kita mengenal di sini adalah ini. Ada istilah oprit ya. Oprit itu adalah timbunan tanah yang terletak di belakang abutment. Ya, jadi kalau tadi kita lihat ini abutment, nah timbunan tanah yang ada di belakang ini namanya oprit. Ya. Dan biasanya dia dibikin lebih tinggi, ya. Biasanya dibikin lebih tinggi. Nah, kemudian ada pilar tadi, ya, pier atau pilar jembatan itu yang penyangga dari jembatan itu sendiri ya. Ini pier tadi. Penyangga jembatan. Ini abutment tadi udah ya, abutment. Kemudian marka jalan, pondasi ya. Nah, kalau pondasi ini saya kira standar ya. Pondasi itu posisinya di bawah. Ya. Nah, ini bisa pondasi tapak, bisa pondasi cakar ayam atau pondasi tiang pancang, ini tergantung ya. Nah, ini jenis-jenis pondasi. Ya, sama ini juga pondasi di sini butuh pondasi juga. Nah, nanti ada bangunan pengaman. Nah, bangunan pengaman ini kalau di sini biasanya kita ada apa tuh? Orang pipa-pipa begitu ya, pipa-pipa sandaran. Nah, itu namanya istilahnya adalah pengaman. Ya. Untuk pengaman pejalan kaki yang tadi kita lihat. Nah, ini kalau kita ingin melihat bagian-bagian jembatan kalau dari atas. Ya, kalau dari atas tuh yang pertama ini kita kenal namanya ada sambungan.
Ya, sambungan ini adalah menghubungkan antara jembatan dengan konstruksi yang menempel di tanah, gitu ya. Biasanya kanan dan kiri. Nah, dan biasanya dia terbuat dari karet nih bahannya, sambungan ini. Ya, namun kadang kita nggak ngelihat tuh, nggak kelihatan sambungan, ya karena biasanya dia langsung ditutup dengan aspal begitu ya, sehingga sambungan ini dia tidak kelihatan. Padahal sebenarnya ada tuh, ya untuk memisahkan ya, antara jembatannya itu sendiri dengan tanah atau konstruksi jalan yang nempel di tanah itu dengan sambungan tadi kanan dan kiri. Nah, kemudian ada gelagar ya, gelagar ini yang membentang dari ujung jembatan, namanya gelagar. Ya, nanti macam-macam jenis gelagarnya. Kemudian ya di sebelah kanan dan kiri itu biasanya kita ada krep dan trotoar. Tadi kita lihat ya, ada krep dan trotoar ya yang ada di kanan kiri jembatan. Nah, kemudian adalah tiang sandaran dan sandarannya itu. Nah, ini bagian tadi, bagian yang termasuk kategori bangunan lainnya ya, ada tiang dan tiang sandaran. Nah, ini kalau penampakan kita lihat dari potongan melintang ya, dari depan lah begitu ya. Jadi ini tadi ada gelagar-gelagar ya. Nah, gelagar ini di bawahnya itu ada namanya tumpuan. Jadi gelagar itu tidak langsung nempel di tanah begitu ya, tidak, tapi dia ada tumpuan-tumpuannya. Nah, kan? Kemudian ada pipa air hujan. Ya, pipa air hujan di kanan kiri. Nah, ini tergantung ya. Nanti konstruksinya tergantung apakah dia ada di atas air atau di atas non air begitu ya. Nah, kalau di atas air biasanya konstruksinya seperti ini dia. Jadi langsung dibuang ke sungai biasanya. Ya, jadi air dari atas ya, ketika ada air hujan dia langsung ke tepi kanan kiri dan langsung kebuang ke sungai. Namun kalau di atas tanah ya, jembatan yang ada di atas jalan raya dan sebagainya yang tadi kita jelaskan, nah itu dia nggak langsung dibuang, tapi ada konstruksi yang dia langsung ke samping ya, lewat tepi dibuang ke saluran air begitu. Makanya nanti besok ya di pertemuan selanjutnya ketika kita mendiskusikan masalah DKPP, maka biayanya berbeda. Ya, jadi biaya yang digunakan untuk membuat saluran air yang ada di atas sungai ini berbeda dengan biaya untuk membuang saluran air yang bukan di atas sungai. Ini berbeda. Nah, kemudian di sini ada aspal. Ya. Aspal ini sebenarnya secara konstruksi, kalau kita lihat itu harusnya itu tengah itu lebih tinggi. Kemudian pinggir lebih pendek. Namun terkadang kita tidak memperhatikan itu dan tidak terlalu kelihatan ya, tidak terlalu kelihatan karena tadi untuk misalnya panjang di sini 6 meter gitu ya, kalau ketinggian 10 cm di sini 2 cm ya, ada kemiringan selisih 8 cm itu pun nggak kelihatan lah ya kalau di jalan raya. Ya, tidak kelihatan, tapi prinsipnya dia pasti miring gitu. Nah, kemudian ada krep yang tadi kita diskusikan dan trotoar. Nah, kemudian di kanan dan kiri itu ada tiang ya, tiang pengaman, tiang sandaran dan kemudian sandaran pipanya. Nah, ini kalau dari bentang memanjangnya ya. Tadi ada kita kenal tumpuan. Kemudian di sini tadi abutment ya. Kemudian ini tadi adalah gelagar. Kemudian di atasnya ada trotoar ya, kemudian tiang dan pipa sandaran ya. Oke, ini bentuk jembatannya seperti ini yang standar ya. Nah, kemudian di dalam penyusunan penilaian penilaian jembatan ini kita itu pisahkan antara bangun jembatan yang sifatnya standar dan non standar gitu. Kenapa? Karena untuk yang jembatan standar maka kita bikin harga standarnya. Makanya nanti muncul namanya daftar komponen penilaian jembatan.
Jadi dalam daftar komponen penilaian jembatan itu kita menstandarkan 6 jenis jembatan ini, ya, yaitu jembatan model box culvert, jembatan bentuk slab, beton T, I, dan rangka baja dan gelagar baja. Hanya 6 ini yang kita anggap standar. Ketika ada jembatan-jembatan yang di luar 6 ini, maka konsepnya dia sebagai jembatan non standar, seperti jembatan beton tapi pelengkung, jembatan baja tetapi pelengkung juga. Yang tadi beton box girder, nah, ini juga dianggap non standar karena sangat tergantung dari tadi ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, ini bervariasi. Dan termasuk yang model kabel. Ya, jadi yang model kabel ini juga dianggap dia tidak standar karena berbeda-beda. Ada tadi yang saya jelaskan, ada yang satu jembatan hanya ada satu tower di tengah, gitu ya. Ada yang 2 tower kanan kiri, kalau jembatannya panjang mungkin 3 tower, 4 tower gitu ya. Jadi memang tidak distandarkan. Nah, teknik penyusunannya, teknik penilaiannya, kalau untuk yang jembatan standar ini nanti kita akan menggunakan daftar komponen penilaian jembatan. Tapi yang non standar biasanya kita pakai RAB-nya. Ya. Jadi harus ada data RAB dari jembatan itu. Kita minta konstruksinya, ya, mana RAB dari jembatan itu, baru kemudian kita sesuaikan gitu, untuk menentukan nilainya. Ya, jadi ada jembatan standar mulai dari box culvert, flat slab, beton T, prategang, rangka baja, dan gelagar baja. Ini contoh jembatan yang modelnya box culvert. Ya, biasanya dia hanya dipakai untuk yang tadi, ya, yang dipisahkan oleh saluran irigasi, ya, saluran pembuangan, sehingga dia relatif kecil-kecil nih untuk panjang box culvert itu, ya. Dan dia sifatnya yang biasanya sudah ada cetakannya, jadi biasanya langsung tinggal pasang aja gitu. Ini model jembatan yang box culvert. Jadi meskipun dia kelihatannya kecil, tapi ini masuk kategori jembatan. Nah, kemudian yang slab, ya, flat slab. Nah, ini dia lebih panjang biasanya dari yang tadi box culvert tadi, ya. Biasanya dia konstruksinya langsung cor, ya, baik dari kiri, kemudian dia dicor untuk jembatannya itu. Dan biasanya bahan atau materialnya dia dari beton untuk yang slab ini, ya, flat slab ini. Nah, kemudian kita mengenal jenis gelagar. Gelagar itu ada gelagar beton T dan prategang I namanya, ya. Nah, kalau beton T, kenapa disebut beton T? Ini ciri-cirinya dia gelagarnya agak longgar-longgar begitu ya. Nah, kenapa? Karena di sini itu sebenarnya model asli dari gelagarnya ini seperti T sebenarnya. Ya. Nah, seperti ini ya. Ini kalau dilihat dari bawah seperti ini kan, tapi kalau memanjang seperti ini. Nah, ini kan disambung lagi dengan gelagar yang lainnya gitu. Ya, nah seperti ini. Terus begitu ya. Nah, maka kalau terlihat dari bawah seperti ini ya penampakannya. Nah, ini model yang gelagar beton T. Nah, kemudian kalau yang I ya itu lebih rapat lagi. Ya. Jadi konstruksinya dia memang seperti huruf I gitu ya. Nah, ini disambung lagi ya. Jadi dia lebih rapat, ya, lebih rapat bentuk model gelagar ini. Dan ada juga konstruksi yang seperti ini, ada juga yang dia hanya gelagar saja, begitu ya, gelagarnya saja. Nah, kemudian di atasnya ini langsung ditutup sama slab tadi, ya, slab beton gitu. Ada yang model begitu juga. Jadi, namun gelagarnya tetap ini namanya gelagar prategang I, ya. Kalau konsepnya seperti ini. Nah, kemudian untuk rangka baja, ya, rangka baja ini ada biasanya jenisnya itu memang rata-rata dari ini Belanda lah begitu ya. Nah, dari Inggris dan Belanda. Konstruksinya sama, ya,
saya juga kurang paham ini apa beda dari dua jenis jembatan ini. Tapi ini jembatan ini ada dua nama ya, ada yang jembatan Warantrus dan ada yang Hamilton begitu. Namun konstruksinya dia mirip ya, mirip karena kita nggak bisa langsung melihatnya sehingga terkesan ini sama begitu ya. Konstruksinya seperti ini, sama modelnya, ya kan? Nah seperti ini. Sama ini juga seperti itu. Nah mungkin saya kurang paham karena ini nggak terlalu kelihatan fotonya ya. Bisa aja bedanya itu di sini mungkin ya. Di sini kan ada ini ya. Nah ini kan nggak kelihatan apakah ini satu sisi atau dua sisi, nggak terlalu kelihatan juga nih. Ya. Nah, makanya meskipun dia mau pakai Hamilton atau mau pakai Warantrus, nanti ini dianggap sama konstruksinya. Bahan yang digunakan juga sama, materialnya sama, sehingga nanti DKV-J-nya dianggap sama sebagai rangka baja. Nah, kalau rangka baja ini konstruksinya ya dia ada dari bawah mulai ya, ini udah baja, kemudian kanan kiri ya, kemudian nanti dia apa tuh ada ini, ada gelagarnya. Di atas baja itu dia ada gelagar dan baru kemudian diaspal. Gitu. Ya. Nah, ini kan dia rangka, makanya disebut rangka baja itu karena posisi bawah, kanan, kiri semua dilindungi oleh baja. Ya. Dan ini konstruksi yang cukup banyak kita kenal ya di Pantura, di kawasan lintas Sumatera itu sering kita menjumpai yang model jembatan seperti ini. Nah, kemudian kita kenal juga gelagar baja. Jadi kalau tadi rangka baja, nah ini ada model gelagar baja. Jadi gelagarnya yang bahannya dari baja. Nah, biasanya kalau gelagar baja, atasnya dia ada betonnya begitu ya. Nah, kemudian ada yang jembatan dia konstruksinya non standar ya. Mulai dari pelengkung beton, pelengkung baja, brogider, dan kabel. Nah, seperti ini. Ini kenapa disebut tidak standar? Karena ya bentuk pelengkungannya ini masing-masing jembatan itu dia akan berbeda-beda. Ya, tapi modelnya dia pelengkungnya, tapi berbeda-beda. Nah, karena berbeda itulah kemudian tidak bisa distandarkan satu jembatan dengan jembatan lain bisa berbeda tingkat lengkungannya begitu ya. Seperti yang kita lihat kalau di film kah atau di berita-berita begitu ya. Kalau di Belanda itu yang terkenal dengan kota bawah laut gitu ya. Di sana banyak irigasi saluran air ya di sana yang itu digunakan sebagai transportasi. Nah, di antara itu kan tentunya banyak jalan-jalan yang ada di atas irigasi tadi ya, saluran air tadi, sehingga rata-rata mereka itu ya saluran irigasinya itu ada jembatan-jembatan. Nah, jembatan-jembatan ini kan lengkungannya itu dia macam-macam tuh. Ya, ada yang lengkungannya cukup mungkin separuh dari lingkaran begitu ya. Karena memang ini digunakan fungsinya sebagai alat sarana jalan transportasi ya untuk sungainya ini begitu. Ya, sehingga dia tingkat lengkungannya cukup tinggi juga, bisa sampai setengah lingkaran gitu. Nah, jadi karena dia sangat tergantung gitu ya. Model pelengkungnya ini tidak bisa distandarkan, maka disebut sebagai jembatan beton pelengkung gitu. Nah, kemudian ada juga yang bahan baja yang dia modelnya pelengkung seperti ini. Ya. Kalau tadi baja yang bukan pelengkung, maka kan ini dari sini ke sini langsung lurus ya. Nah, kalau yang lurus dia bisa dibikin standar, tapi kalau yang melengkung begini nggak bisa dibikin standar ya karena masing-masing tadi jembatan beda-beda pelengkungannya sehingga nah ini nggak bisa dibikin standar. Salah satunya ini contoh jembatan Palembang ya, jembatan di kota Palembang dia menggunakan konstruksi pelengkung baja.
Nah, ini yang tadi model procedure tadi ya. Jadi modelnya seperti ini kalau dari bawah ya. Nah, kalau bagian tengahnya tadi kan sebenarnya kosong dia. Tapi konstruksinya dia seperti ini. Ya. Jadi dari bawah kelihatannya kayak tebal banget begitu ya, padahal sebenarnya bagian tengahnya itu dia lubang sebenarnya, ya, berlubang. Ya. Nah, ini biasanya dipakai yang tadi saya jelaskan untuk MRT, LRT yang dia bentangnya cukup jauh nih. Ini kan bentangnya kan cukup jauh biasanya di sini ya, dari ujung ke ujung ya. Cukup jauh bentangnya. Nah, kemudian yang berbentuk kabel ya, jembatan yang berbentuk kabel. Ini termasuk yang tidak standar karena tadi ya, ada yang posisinya hanya 1 tower ya kan. Ada yang 2 tower, 3 tower, dan termasuk jenis kabelnya juga ya. Ini kabelnya modelnya begini kan. Beda tadi yang kabel yang digunakan oleh Barito tadi. Ya, beda juga kabel yang digunakan oleh yang di Palembang tadi. Ya, jadi memang tidak bisa distandarkan kalau model kabel itu. Oke, kemudian kita mengenal bagian-bagian jembatan tadi sudah kita lihat. Kalau struktur bawah itu nanti ada namanya pondasi, ya, di atas pondasi itu ada pilar, di atas pilar nanti ada kepala jembatan. Ya. Kemudian setelah itu di atasnya itu nanti ada gelagar. Di atas gelagar nanti ada lantai jembatan dan ada bangunan lainnya. Yang tadi seperti trotoar, trap, ya, kemudian saluran air, saluran penyambungan, kemudian tiang sandaran dan sandaran. Dan itu bagian dari bangunan lainnya. Nah, ini yang tadi ya, contoh gelagar yang beton I tadi. Ada yang model begini, ya, ada yang model tadi nyambung langsung bagian atasnya. Ya, kalau ini biasanya nanti di atasnya ditutup dengan langsung slab, ya, langsung slab-slab begitu ya, beton slab ditutupnya langsung. Nah, ini tadi bagian jembatan, ya, ada yang pilar, yang pilar itu ini. Nah, ini yang dimaksud dengan kepala jembatannya itu. Dan ini yang tadi kita diskusikan terkait gelagar. Oke, teman-teman. Nah, mungkin nggak banyak yang bisa kita diskusikan di sesi pertemuan ini ya. Kita hanya akan mengenal itu saja jenis-jenis jembatan, bagian-bagian jembatan. Dan nanti di sesi pertemuan berikutnya baru kita akan mendiskusikan terkait cara menghitungnya berdasarkan konstruksi yang sudah kita pelajari di sesi pertama ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang ditanya? Oke, ya, kalau nggak ada yang bertanya berarti saya asumsikan udah paham semua ya, udah paham semua. Nanti tinggal di sesi pertemuan selanjutnya kita akan diskusi untuk cara menghitungnya ya. Nah, berarti kita lebih cepat nih ya, karena sudah paham semua. Oke, nggak apa-apa ya. Terima kasih teman-teman ya. Kita masih ada 2 pertemuan lagi ya. Jadi pertemuan berikutnya nanti kita masih bahas jembatan. Nah, di pertemuan terakhir nanti kita akan coba diskusi terkait dengan hasil penilaian tugas teman-teman ya, terkait dengan penilaian sewa dari teman-teman. Nah, terkait sewa ya, terkait dengan penugasan, apakah sudah selesai dikerjakan atau ada kendala terkait penugasan? Ya, berarti sudah selesai semua ya. Tinggal Masih menunggu. proses, Pak. Hasil. Cuman masih banyak yang bingung teman-teman juga. Nah, bingungnya di mana? Apanya yang bingung? Tinggal dihitung aja. Untuk memastikan, Pak, itu objeknya hanya BMN aja apa bebas ya, Pak? Ya, dari awal mungkin sudah saya sampaikan bahwa untuk memudahkan teman-teman, untuk objeknya tidak harus BMN ya. Bisa objek lain, misalnya Givani punya rumah kos-kosan ya.
Oke, dihitung nanti. Oh, saya Pak mau menghitung nilai sewa kos-kosan saya, misalnya boleh, ya kan, tidak harus BMN. Kalau BMN nanti teman-teman harus ke kantor KPKNL lagi kan, harus tanya, ini KPKNL mana lokasinya mana aja nih BMN-nya gitu kan. Nah, sementara teman-teman nggak boleh keluar rumah nih, ini kan. Makanya saya minta sebisanya. Jadi teman-teman misalnya satu kelompok itu ada 5 orang, yang mungkin salah satunya ada yang punya rumah kos, ada yang punya kontrakan, ya kan, ada yang punya hotel, gitu kan, atau mungkin tetangganya, wah tetangga saya ada tuh yang punya, boleh nggak saya coba menghitung berapa seharusnya sewanya, gitu, ya. Nah boleh-boleh aja, atau mungkin tanah kosong dan kemudian di daerah teman-teman pasarnya bagus sewanya, gitu ya. Terkait dengan tanah kosong misalnya, ya, atau mungkin teman-teman ada punya gambaran, oh itu tetangga saya ada tanahnya dipakai untuk sewa tower misalnya kan, itu berapa ya kira-kira sewa towernya, ya kan, itu juga bisa dinilai, ya kan. Jadi fleksibel aja ya untuk contohnya, yang penting nanti dideskripsikan di dalam laporan penilaian, ya kira-kira objeknya apa, tujuan sewanya itu terutama untuk jangka waktu sewanya berapa, apakah jangka waktu sewa setahun, ataukah 3 tahun atau 5 tahun, nah ini menyesuaikan gitu. Ya, jadi saya enggak mewajibin harus BMN, tidak, tapi saya juga enggak ngelarang kalau teman-teman pakai objeknya BMN gitu. Pak, ada kebetulan saya punya kenalan Pak di KPKNL, saya tanya-tanya ada nih objek BMN yang bisa nih saya coba untuk sebagai contoh kasus penilaian. Monggo silakan saja, boleh-boleh saja. Gitu ya. Nah, Baik, Pak. mudah-mudahan Terima kasih, teman-teman Pak. juga bisa memahaminya ya, dan bisa mengimplementasikannya. Paling tidak kita pengen tahu teman-teman ini sebenarnya ngerti nggak sih diajarin penilaian sewa, nah, kan? Makanya coba dipraktekkan. Nah, kalau terkait dengan ujian ya nanti kan ujian itu biasanya kan langsung diketahui ya kasusnya ya, diketahui ABCD-nya, kemudian asumsi-asumsi juga sudah dikasih tahu, sehingga tinggal ngitung saja gitu. Tapi kalau praktek di lapangan itu kan harus sesuai dengan fakta di lapangan, kondisinya seperti apa. Ya, oke. Ada kelompok yang belum dapat objek? Nah, berarti sudah dapat objek semua kan? Tinggal menghitung. Kemarin kayaknya sudah saya share terkait dengan bentuk laporan penilaiannya ya. Nanti karena sewa pakai format yang model ringkas saja ya, laporan penilaian ringkas. Informasi-informasi yang ada di dalamnya pakai asumsi-asumsi aja ya. Jadi kalau tidak harus fix ya, misalnya siapa yang mengajukan permohonan, siapa yang menilai kan teman-teman tuh, dan sebagainya, pakai asumsi-asumsi aja ya, seolah-olah gitu ya, ada penugasan untuk melakukan kegiatan penilaian seperti itu ya. Pakai laporan penilaian yang ringkas, pakai dengan asumsi, nanti kertas kerja dan laporan penilaian jadiin satu, satukan file, bikin PDF ya, kirim berikut dengan PPT-nya. Nah, jangan lupa ya, ada 2 yang harus dikumpulkan, PPT untuk bahan presentasi dan laporannya itu sendiri ya. Jangan lupa berarti nanti tim harus siap, ditunjuk tim mana saja yang akan ditunjuk presentasi, nanti harus siap. Oke, clear ya, jelas untuk penugasan ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanya, saya kira cukup. Izin bertanya, Pak, lagi. Oh, silakan, silakan. Itu berarti formatnya pakai yang di JKN itu, Pak, format laporan. Ya, karena ini adalah penilaian BMN, ya, mau nggak mau formatnya pakai format penilaian BMN. Format penilaian BMN itu ya laporan penilaian BMN. Harusnya dalam kurikulum silabusnya ya, di dalam standar pengajaran kita itu harusnya ada satu pelajaran terkait dengan laporan penilaian sebenarnya di sesi terakhir. Namun kalau itu kita adakan, nanti teman-teman nggak ada waktu lagi untuk melakukan review terkait dengan laporan penilaiannya, ataupun mereview
materi sebelumnya begitu. Makanya dari dosen berkoordinasi dan disepakati oke, untuk laporan penilaian kita sampaikan saja bentuk format laporannya, nanti teman-teman baca sendiri. Karena kan kita satu semester ini kan hanya berapa tuh? 7 tambah 7 ya. Jadi hanya 14 pertemuan begitu. Nah, kalau dulu kan 8 pertemuan kalau nggak salah ya. Jadi lebih lama. Nah, karena sekarang lebih singkat, lebih pendek waktunya, ya sudah. Akhirnya kita sepakati untuk laporan penilaian biar dibaca sendiri saja. Kita lebih banyak ke diskusi saja. Gitu ya, Mas Bimar. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Oh, ada yang mau tanya, silakan Alvira. Izin bertanya, Pak. Kalau Iya. misalnya nih kan, misalnya tadi nilai sewa wajar tanah yang disewa buat tower kan, Pak. Nah, kalau misalnya kan itu disewa 5 tahun, diterimanya di tahun kelimanya. Nah, setelah udah tahu harga sewa per wajarnya, itu berarti kalau misalnya daerah saya, tanahnya itu kalau diperuntukkan untuk sewa tower, berarti harga wajar sewanya tuh segitu ya, Pak, maksudnya? Oke, ini saya ulas sedikit terkait dengan mekanisme sewa. Ini, oke, saya ambil tempat kosong di mana? Sini, oke. Jadi teman-teman, nanti kan dalam melakukan penilaian sewa, itu kan kita mengenal ada 2 pendekatan ya, pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Ketika teman-teman menggunakan pendekatan pasar, maka carilah pembanding sewa. Oke, cari pembanding sewa, bukan pembanding transaksi jual beli. Ya, jadi kalau misalnya dia yang disewakan adalah tower, maka teman-teman juga harus cari pembanding sewa tower. Ini kalau tanah disewakan untuk tower, berapa sih harganya? Ya kan? Misalnya, oh di sana tower setahun itu tanah untuk tower ya maksudnya ya. Setahun ada yang 60 juta, ada yang 70 juta, 80 juta. Oke, itu namanya data pembanding. Di adjustment lah ke properti kita. Kan misalnya ini properti kita. Di adjustment luas yang disewakan, ya kan? Adjustment aksesnya ya sama seperti kita menilai tanah ya. Tetapi ini dilihat dari sudut adjustment sewanya. Kira-kira yang berpengaruh terhadap nilai sewa apa saja. Itu kalau kita mau pakai pendekatan pasar. Nah, untuk jangka waktu sewa, sebaiknya kalau mau pakai pasar itu sama jangka waktu sewanya. Maksudnya, kalau kita misalnya nih menilai tower, gitu kan, tower ini mau disewakan tanahnya 5 tahun. Berarti kita cari harga sewa tanah tower untuk sewa 5 tahun juga. Jangan kita cari sewa tanah tower yang hanya setahun. Harganya pasti beda kan? Harga setahun dan 5 tahun itu beda. Dan tidak bisa juga dikalikan. Misalnya, oh berarti kalau 5 tahun, setahun kali 5. Nggak pas juga. Sehingga kita, makanya konsep pasar itu kan mencari selain sejenis sama-sama tower begitu ya, pemanfaatan juga sebanding tadi ya. Kalau setahun ya sama-sama setahun, kalau 5 tahun sama-sama 5 tahun. Dan itu bukan hanya untuk sewa tanah saja ya, nanti teman-teman case-nya misalnya ada sewa ATM kah, sewa apa itu tanah kosong kah, sewa untuk gedung dan sebagainya, sama kasusnya ya, harus pembandingnya kalau bisa yang sebanding tadi. Itu kalau kita mau pakai pendekatan pasar. Ya. Nah, bagaimana kalau kita pakai pendekatan pendapatan? Konsep pendekatan pendapatan itu kan dari dulu, nah teman-teman udah hafal ya. Net operating income dibagi dengan rate-nya, capital rate. Itulah nilai dari properti kan begitu ya. Nilai dari properti. Nah, NOI ini sama dengan sewa begitu. Ya kan? Sewa ya ini NOI, berarti kalau kita mau cari sewanya sebuah properti, ketika kita Pak pasarnya nggak ada Pak, ini susah cari pasarnya, ya sudah pakailah pendekatan pendapatan.
Bagaimana caranya? Kita cari value dari aset itu. Nilai aset itu berarti kita hitung dengan pendekatan pasar properti itu. Ya kan, biasanya sewa lebih sulit kalau kita dibanding dengan menghitung nilai asetnya, tanah misalnya. Ya. Pak, sangat jarang ini Pak untuk menentukan nilai sewa tanah kosong di tempat saya Pak. Sulit mencari pembanding tanah yang sama-sama disewakan. Kalau dijual banyak Pak, kan artinya apa? Berarti ketika ada transaksi jual beli, penawaran terhadap properti itu kita bisa menghitung value-nya kan. Nah, baru kemudian nanti kita menghitung R-nya sesuai dengan yang sudah diajarkan, macam-macam ya cara mencari R-nya. Bisa dari pasar, kalau kesulitan ya sudahlah pakai risk free juga bisa, ya kan? Macam-macam ya. Nah, ini bisa pakai regulasi yang ada di JKN, bisa juga untuk menghitung R ya, bisa juga teman-teman menggunakan teori-teori lain, silahkan, nggak apa-apa. Pak, di silabus ini kurang lengkap Pak, harus di peraturannya yang ada saya temuan di misalnya di MAPI kah, di jurnal apakah itu ada cara mencari R seperti ini, nggak apa-apa, silahkan aja gitu. Nah, setelah kita ketemu R, ketemu V, kan ketemu sewa. Ya, nah ini kalau konsepnya adalah sewanya 1 tahun, ya kan? Jadi kalau konsep sewa setahun kan gampang. Value setahun itu dibagi R setahun ketemu nilai sewanya. Nah, bagaimana kalau dengan sewa yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun? Maka kita lihat bahwa konsep dari sewa itu dibayar di muka. Ya, konsep BMN ya, konsep BMN. Karena kita meskipun nanti teman-teman kasusnya bukan BMN tapi dianggap seolah-olah BMN. Sehingga apa? Namanya BMN itu kalau sewa itu dibayar cash di depan. Jadi kalau misalnya saya mau menyewakan ruangan untuk kantin, saya mau sewa 5 tahun. Ya sudah, kamu sewa 5 tahun tapi bayarnya di sini. Ya, jangan di belakang, nggak boleh lah. Sewa kok bayar di belakang, nggak bisa. Sewa itu bayar di depan. Saya sewa 3 tahun, ya silakan, tapi bayarnya di depan. Tetap di depan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara menentukan bayar di depan ini? Ya kan, makanya tadi kalau dalam setahun nggak apa-apa, kalau dengan pasar nggak apa-apa, tadi kan udah ketemu pasar itu mau setahun, mau 5 tahun, mau 3 tahun tergantung dari data pembandingnya. Kalau misalnya sewanya dia setahun, ya kita carilah data pembanding setahun, ketemu nilai sewa setahun, selesai kan. Kalau menggunakan pasar ya. Kemudian kalau kita sewanya dia 3 tahun, cari pembanding 3 tahun, ketemu nilai sewa pasar 3 tahun, selesailah. 5 tahun juga demikian. Gitu. Kalau pasar no problem. Nah, yang agak sedikit trouble itu kalau kita menentukan ini sewanya adalah lebih dari setahun, bagaimana caranya? Kalau pakai pendekatan pendapatan. Kalau pendekatan pendapatan setahun, nggak ada masalah kan? Tadi sudah ketemu R-nya R setahun, selesai. Tapi kalau lebih dari setahun, maka kita kan tentunya konsepnya adalah bahwa tadi udah ketemu value ya. Nah, value itu posisinya di sini. Oke. Nah, kemudian setelah value ketemu di sini, kalau kita dengan menggunakan DCF, berarti kita kan harus menghitung ini berapa sewanya. Ini berapa sewanya. Ini berapa sewanya. Termasuk tahun pertama. Ya kan, sampai tahun kelima misalnya kan. Sewanya berapa? Masing-masing tahun ini. Ya. Dengan asumsi, ya karena kita pakai DCF, akan ada kemungkinan sewa itu akan mengalami kenaikan. Ya kan, dari tahun ke tahun. Gitu ya. Nah, kemudian karena ini properti ada fisiknya, nanti di akhir ini kita ada namanya terminal value. Ya kan? Nah, maka nanti kita gulsikan. Sewa ini berapa besarnya ketemu? Nah, ini kita tadi bikin rumus ya, misalnya ini S atau 1 lah ya, ini 1. Ini 1 plus kenaikan, misalnya kenaikan 5%, berarti 1 plus 0,5. Ini 1 plus 0,5 plus 0,5 lagi ya, kali 0,5 lagi gitu kan.
Dari ini naik 5%, dari ini naik 5%. Misalnya ya, kita rumuskan begitu, ditambah dengan total nanti terminal value, ya kan? Maka ketika di present value kan dengan diskon faktor, ya kan, harus sama dengan value ini. Oke, jadi kita gosikan supaya gosiknya buat apa? Untuk ini menentukan sewanya. Nanti kalau kita pakai gosik pasti akan ketemu. Oh berarti setelah kita rumuskan tadi dengan value misalnya 100 juta misalnya, value-nya 100 juta, terminal value-nya dihitung berapa? Ya, terminal value itu bisa aja misalnya tadi ya value ini nilai properti ini akan mengalami kenaikan nanti di akhir tahun kelima. Kan ini kan terminal value ya, banyak cara menghitung terminal value dari properti kita. Nah setelah value ketemu tadi nilai ini, maka tadi bagaimana menghitung S-nya tadi, sewanya tadi kita gosikan di mana total antara jumlah sewa setiap tahun ini plus terminal value sama dengan value. Nanti kan ketemu tuh. Oh, berarti nanti akan ketemu tuh S tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke. Nah, setelah ketemu, ini kan tadi pembayarannya per tahun. Diecer lah begitu ya. Tapi tadi kembali ke konsep BMN. BMN itu bayarnya sekali di depan. Oke. Nah, maka kita ambil nilai-nilai ini. Kita ambil S1 tadi berapa jumlahnya, S2 berapa, S3 berapa. Nah, ini kita present value kan. Nah, gitu ya. Di present value kan. Nah, berarti ketemulah nilai yang harus dibayar pada saat ini. Nah, ini namanya berarti nilai sewa untuk jangka waktu 5 tahun berarti ini. Nah, gitu ya. Jadi dihitung per tahun dulu dengan kenaikan, tetapi bayarnya harus di depan. Makanya untuk mengetahui berapa dia harus bayar sekarang, hasil yang sudah kita hitung tadi, kemudian kita present value-kan supaya dia ketemu nilai saat ini yang harus dibayarkan. Present value ini biasanya dia pakai inflasi, ya, pakai inflasi untuk menghitung ininya present value ini. Kalau kenaikannya ini biasanya dilihat dari kenaikan properti biasanya atau kenaikan sewa. Ya, rata-rata sewanya naik berapa sih setahun? Beda ya dengan kenaikan inflasi ya. Jadi misalnya nih, teman-teman punya data, oh ini saya ngekos nih, kok rata-rata setiap tahun nih ibu kosnya naikin nih. Kalau enggak misalnya saya baru masuk tahun ini, kos 2 juta. Ya, setahun kemudian ada orang masuk naik 2.200.000, ya kan? Nah, itu berarti kan kenaikan harga kos-kosan tuh. Nah, itu nanti yang digunakan untuk ini, menghitung kenaikannya itu untuk ini. Nah, itu beda dengan inflasi. Ya kan? Sudah ketemu tadi, baru kemudian ini nanti kita present value-kan dengan asumsi sebesar inflasi. Gitu, Alvira, apakah cukup menjelaskan pertanyaan ini? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Ini juga untuk yang lainnya ya. Untuk yang lainnya juga. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Kalau Siapa contoh nih? laporannya nanti kita cari Bimar, sendiri ya? apa gimana, Pak? Gimana, Bimar? Untuk contoh laporan yang dari DJKN-nya itu. Loh, udah saya share belum? Belum kayaknya, Pak. Belum ya? Oh ya udah, nanti saya share. Kayaknya kemarin saya udah nge-share ke kelas yang mana ya? Nanti saya share deh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Nanti saya di WA ya, biar saya langsung forward ya. Siap, Pak. Siap. Oke, teman-teman, kalau nggak ada lagi yang tanya, saya kira cukup ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Tetap dijaga kesehatannya ya. Salam buat teman-teman yang lagi sakit. Mudah-mudahan cepat segera sembuh ya. Terima kasih, Pak. Ya, selamat Terima kasih, siang. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.